Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai jumpa kembali dengan saya, Suwadi, dari BPPMPV KPTK. Pada kesempatan kali ini, kita akan bicara diskusi tentang perikanan. Nanti fokusnya seperti apa? Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang akan mengupas tuntas tentang perikanan, terutama adalah budidaya. Baik, mungkin langsung saja kami perkenalkan narasumber yang telah hadir dalam acara podcast ini, yaitu Bapak Dr. Ahmad. Selamat pagi Pak Suwardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan Pak Ahmad memperkenalkan diri dulu. Bapak ini kerja di mana dan kesibukannya apa? Baik. Kamera bisa lihat di sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suwardi dan teman-teman yang nonton channel ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya bertugas sehari-hari di BPMPV KPTK Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu unit UPT di bawah Kementerian Pendidikan yang bergerak pada tiga bidang perikanan, peternakan, kelautan, perikanan, dan IT. Nah, di BPKPTK ini kan terbagi tiga bidang, perikanan, kelautan, dan IT. Nah, saya tidak ada di bidang itu sebenarnya. Saya ada di bidang di bagian manajemen pendidikan. Jadi Wah, saya lebih ini banyak kesana. seru ini. Gimana ceritanya seorang manajemen pendidikan tahu-tahu ngurusi tentang perikanan? Ini gimana ceritanya, Pak? Iya, Ceritanya gimana? ini menarik ya. Karena kantor kita ini membidai tiga bidang ya, perikanan, kelautan, dan IT. Saya mencoba mengambil posisi atau menggabungkan diri ke bidang perikanan. Perikanan. Nah, di bidang perikanan ini saya melihatnya potensi yang besar. Walaupun saya tidak berlatar belakang perikanan, tapi saya melihat menarik untuk bisa ditekuni sebenarnya. Nah, ada tiga hal yang saya lihat pada proses budidaya perikanan. Nanti dulu, ini tadi kan baru perkenalan, toh, Pak. Oh iya, baik. Tadi baru perkenalan. Kalau boleh tahu, Pak, ini sebentar mungkin bisa cerita sedikit saja latar belakang pendidikan Pak Ahmad itu seperti apa, Pak? Oh iya, saya dari SMA itu IPA. Terus S1-nya? Masuk di Universitas Hasanuddin, jurusan fisika, pendidikan guru ya. Waktu itu ada crash program Kementerian Pendidikan. Waktu itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saya memilih diploma 3 jurusan fisika D3. Udah fisika ya? Iya. Setelah itu saya ditugaskan di Maluku. Jadi guru di sana? Jadi guru di sana tahun 90. 3 tahun di sana, lalu kembali ke Makassar, pindah di SMA, mengajar di SMA. Terakhir saya ngajar di SMA 5 Makassar, SMA Negeri 5 Makassar, terus sambil melanjutkan kuliah di UNM. Kuliah jurusan apa ya, Pak? Fisika, S1. Fisika, jadi ya. D3 fisika, S1 fisika. S1 fisika, ya. Terus S2-nya di baru UNM juga, manajemen pendidikan. Terus S3-nya? Nah, S3 kami dapat beasiswa ke luar negeri dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi alumni luar negeri ya? Saya memilih Malaysia.
Jurusan Di sana masih terkait dengan manajemen pendidikan. manajemen pendidikan. Tapi Jadi lebih fokus ke kebijakan, analisis kebijakan pendidikan. di fisika, kemudian jadi guru, S2 manajemen pendidikan, Iya. S3-nya masih tetap manajemen pendidikan. Dia sedikit lebih fokus ke analisis kebijakan Analisis pendidikan. kebijakan. Ini luar biasa Iya. belok-beloknya ini. Iya. Dan sekarang lebih belok lagi, Nah. ngurusi perikanan, toh. Iya. Nah sekarang Jadi- ceritanya gimana? Saya mau tanya dulu nih, Mbak. Awal mula ketertarikannya dulu lah. Kan kalau lihat liku-liku pendidikannya, Pak Ahmad ini tidak ada sangkut pautnya dengan perikanan. Kok tiba-tiba ngurusi perikanan? Nah, Iya. gimana ini liku-likunya Jadi, gimana? ceritanya begini, sebenarnya ini diawali dengan peternakan. Oh, jadi punya Iya, ternak ya? Iya, jadi waktu itu ya sedikit, enggak apa-apa saya bicara sedikit ya tentang pengalaman masa lalu. Boleh, boleh. Jadi biar Gimana menghadapi trik menghadapi pembiayaan yang begitu besar ya kalau S3. Saya sudah menduga bahwa kemungkinan 3 tahun, target 3 tahun dari pemerintah untuk diberikan beasiswa ke luar negeri 3 tahun saja dibiayai, Pak. Nah, itu. Nah, saya sudah berpikir setelah 3 tahun itu apa? Nah, saya melihat potensi apa yang ada di sekitar kita, yang ada di tempat saya. Nah, saya melihat itu peternakan. Peternakan itu punya potensi besar. Saya gitu melihatnya, ya. dan itulah yang saya coba. Saya membeli seekor sapi. Tujuannya itu adalah untuk menanggulangi pembiayaan berikutnya setelah 3 tahun. Iya, iya, iya. Nah, ternyata betul bisa tertutupi, Pak. Bisa tertutupi, beli terus tambah 1 ekor betina, 1 ekor jantan. Akhirnya itu berkembang. Jadi awal mulanya malah dari sapi. Iya, itu awalnya dari situ saya kembangkan. Jadi dari kegalauan biaya tadi Nah, itu. lah, terus saya melihat potensi peternakan ini memang besar, tapi di satu sisi tantangannya juga besar. Nah, pertama kan tantangannya itu apa? Nah, saya ini dari kecil sudah terbiasa dengan peternakan. Dulu ayah saya itu memang punya sawah, dan sawah itu dibajak dengan menggunakan sapi. Dari situ saya pengalaman untuk peternakan. Jadi itu ngurusi sapi itu dari kuliah ya? Iya, Dari jadi waktu kecil kuliah, saya waktu SD itu disuruh jaga sapi kalau pulang dari sekolah. Artinya pengalaman dari kecil Dari sudah itu. ada ya. Nah, Kemudian setelah tamat SD itu enggak lagi. Nah, karena sudah tinggalkan kampung ke Bulukumba waktu itu sekolah SMP SMA, lanjut ke Makassar. Jadi enggak pernah lihat lagi potensi itu. Nah, itu tadi di terakhir tadi waktu saya kuliah itu apa yang saya mengikuti, Pak, salah satu motivator dari ITB di kuliah umum di Universitas Teknologi Malaysia waktu itu menggambarkan suatu prospek usaha. Usaha yang baik itu menurut beliau adalah usaha yang melibatkan banyak orang dan memberi keuntungan banyak orang. banyak orang ya. Ketika usaha itu dilakukan seperti itu, insya Allah Tuhan itu memberikan Iya, memberikan karena jalan, memberi manfaat banyak memberi orang manfaat ya. banyak orang. Nah, salah satunya itu adalah yang saya bisa lakukan itu adalah beternak, Ternak, ternak iya, sapi. Dan itu kecil-kecilan aja, Pak. Saya mulai Iya. dari 1 ekor, mulai dari 1 ekor, berkembang. Akhirnya sekarang tidak lagi memelihara, tapi saya lebih banyak ke jual belinya gitu. Oh memelihara. gitu. Ya. Jadi ngambil dari peternak, kemudian dilempar, dijual lagi. Oke. Nah, dalam melakoni itu saya menemukan banyak hal. Tantangan, memang peluangnya besar, tapi tantangannya juga tidak kecil. Nah, tantangan yang pertama itu adalah bagaimana menjaga kesehatan ternak, dan bagaimana bisa memproduksi cepat. Nah, kegalauan itu saya melihatnya pada orang yang melakukan kegiatan itu di petani, di peternak. Tantangan pertama itu adalah menyiapkan pakan, dan bagaimana tantangan yang kedua adalah bagaimana mempercepat pertumbuhan Pakan itu. untuk ternak itu, ya. untuk Nah, sapi itu. Iya, dari situ Kan saya mereka tinggal ngambil saja di gunung,
babat rumput, Iya, tidak selesai itu kalau sapi. tidak semudah itu bayangan kita. Memang seperti itu, tapi faktanya di lapangan ketika pakan itu susah dan apa namanya harga sapi. Pak Ahmad dari mana? Asalnya dari mana? Saya dari Sinjai. Sinjai kan sana gunung. Itu di Sulawesi Selatan, iya. Ya, artinya kan banyak apa ya? Itulah rumput potensi yang banyak, saya lihat. cadangan sana makan lahan, banyak lah. Masih memungkinkan untuk kita tanam rumput, tapi pekerjaan yang hari-hari ini yang begitu berat bagi petani, pagi ngambil, siang ngambil pakan, itu saja, dan itu tidak pernah putus sampai dia jual. Bayangkan kalau dipelihara 2 tahun, 365 hari kali 2, 700 hari, tidak pernah free dalam 1 hari pun. Nah, itu sekarang itu terkait dengan sapi ya. Kembali lagi, saya mau berbelok ini. Berbelok. Ceritanya gimana ini? Dari perkuliahan seperti itu, kemudian sapi, terus sekarang ke belok ke perikanan. Nah, saya boleh ceritakan dulu dari awal bagaimana belok ke situ ya. Gimana ini? Dalam perjalanannya saya itu penasaran melihat video-video yang ada di YouTube itu seperti pemeliharaan sapi di Australia, Selandia Baru, itu kan hanya 7-6 bulan sudah besar. Sementara kita 1 tahun 2 tahun masih kecil, masih jauh di bawah. Nah, itu yang membuat saya selalu mencari informasi, nonton video, baca jurnal, apa yang harus dilakukan. Nah, ternyata saya mengambil perannya itu bagaimana pakan itu bisa lebih efektif. Ternyata itu butuh suplemen. Suplemen. Butuh suplemen, tambahan pakan supaya dia bisa lebih cepat besar dan pakan lebih hemat. Dicampurkan di pakan atau diminumkan? Kalau diminumkan dan dicampurkan di pakan. Nah, dari situ saya mulai membaca jurnal, nonton video, buka hasil-hasil penelitian orang lain, dan saya coba memadukan. Dan ini jurnal-jurnal dari dalam negeri, luar negeri, atau apanya? Jurnal-jurnal yang dibaca itu? Luar negeri, dalam negeri saya baca semua yang terkait dengan peternakan, khususnya bagaimana buat pakan yang berkualitas atau suplemen pakan. Nah, ini yang produk saya yang pertama saya coba buat. Ini tadi saya lihat, wah ini apa ini? Ya, kalau jadi boleh saya jelaskan ini dulu. Ini produknya Pak Ahmad ini ya? Iya, 100% itu produk saya. Jadi sudah punya hak paten? Sudah punya merek resmi dari Kemenkumham. Baru bulan Juni kemarin keluar. Nah, saya jelaskan ini prosesnya. Ini bahan bakunya adalah bahan baku sayur mayur, sisa limbah kalau gitu ya, limbah sayur lah, limbah sayur, salah satu bahan bakunya. Jadi semua jenis buah, semua jenis sayuran itu kami ambil kalau saya dapatkan limbahnya. Nah, kemudian ambilnya dari mana itu limbah-limbah kayak gitu? Saya ke pasar mencari. Oh, ke pasar. Ya, tapi saya berangkat subuh, Pak, supaya nggak dilihat orang. Saya pakai topi. Sisa-sisa orang jualan itu yang berserakan. Penjual itu senang kalau saya datang, dikiranya saya pemulung itu. Oh. Saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah beritahu mereka. Pak dokter jadi pemulung di pasar ini. Tapi orang nggak pernah tahu. Orang nggak pernah tahu. Pagi-pagi setelah subuh, sebelum subuh, habis sholat subuh itu saya langsung ke pasar. Kalau mau buat. Nah, dari situ. Nah, apapun itu, sayuran ya? Apapun sayurannya. Apapun sayurannya, buah, apapun itu. Itu saya olah. Dan ada bahan baku yang lain yang dari sumbernya dari hewani. Itu yang saya padukan. Nah, dari situlah saya mencoba meracik, mencoba. Dan alhamdulillah saya uji coba tahun 2018, itu bulan Ramadan waktu itu. Saya coba manfaatkan ini dengan ternak yang saya tadi ceritakan itu, yang saya beli waktu saya sebenarnya ini Malaysia. Waktu awal pertama kali Pak Ahmad bikin ini tujuan pertama kali apa?
Ya tujuannya yang itu di pikiran adalah Pak Ahmad? membantu peternak, Heeh. mempercepat pertumbuhan ternaknya, Jadi sapinya. tujuan awalnya itu adalah untuk sapi ya Iya, ini. untuk Oke, sapi. untuk Nah, pengemukan. ternyata itu berhasil. Mungkin ada video-video yang saya sudah tampilkan itu. Saya mungkin nanti sebentar bisa dilihat ya video-videonya untuk peternakan. Nah, setelah saya masuk di perikanan, ini sebenarnya saya dapatkan waktu bergabung di BPMPP KPTK. Situ saya termotivasi dan saya cobakan awalnya di sapi. Nah, ternyata itu bagus, pertumbuhannya hanya 3 bulan Pak sudah bisa gemuk itu. 3 bulan sudah bisa gemuk. gemuk. Di sapi itu ya. Kalau penggemukan. Kalau pembesaran 1 tahun udah bisa jual Itu Pak, dari untuk bisa dipotong. kalau dihitung itu dari berapa sapi berbobot berapa, 3 bulan kemudian bisa menjadi peningkatannya ada berapa kilo? Iya, pertama yang pembesaran. Itu pembesaran. Artinya dari lahir sampai dia besar. Oh iya ya. Itu cuma butuh setahun. Setahun sudah layak Sudah bisa jual layak ya? dijual dan bisa layak dipotong. Oh. Itu setahun Pak. Dan Iya, itu iya, iya. ada hasil uji Sap- coba yang saya lakukan. Sapi lokal atau Sapi sapi, lokal itu. Sapi lokal. impor? Itu sapi masih sapi lokal lokal, yang iya. kalau di sini kan merah-merah itu tuh. Iya, sapi Bali. Sapi Bali. Nah, yang kedua untuk penggemukan. Nah, penggemukan ini saya manfaatkan ini. Nah, saya beli yang kurus tapi agak gemuk, agak besar. Ya. Kurus tapi agak besar, sudah umurnya sudah setahun 2 tahun. Itu lebih cepat. Saya hanya butuh 3 bulan Pak untuk menaikkan. Itu istilahnya penggemukan itu ya? Iya, itu namanya penggemukan. Saya hanya butuh 3 bulan dengan menggunakan suplemen ini, diberikan ke air minumnya dan campurkan ke pakannya, selesai itu aja. Dan Jadi itulah ini yang saya dilakukan. kalau untuk apa namanya tadi itu dari pembesaran setahun sudah layak jual, layak potong. Layak potong. Kalau untuk pengemukan Cukup 3 kurang bulan. lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dan itulah yang saya lakukan saat ini sambil nambah-nambah gaji Pak. Ini persiapan pensiun ini. Seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi saya belum jawab. Kenapa larinya ke perikanan ini? Betul. Ini makanya. Nah, ini pertanyaan saya nanti masih panjang ini. iya. Apa namanya nanti setelah ada penjelasan perikanan. Kebetulan kan lembaga ini lembaga pendidikan. Oh iya, iya. Ini nanti kaitannya dengan pendidikan seperti apa toh? Ceritakan dulu yang Iya. kok bisa ke perikanan Jadi, ini gimana ini? Sebelum masuk ke bagaimana kita manfaatkan di perikanan ini, saya mencoba dulu, memberanikan diri. Saya melakukan satu eksperimen di luar. Saya dibantu salah seorang kawan yang ada juga di sini, namanya Pak Saripudin. Nah, awal bagaimana biovokal ini bisa dimanfaatkan di perikanan, inilah yang saya mau jelaskan. Jadi pertama, hasil lab di hasil lab uji cobanya di Balai Perikanan Air Tawar yang ada di Maros. Jadi itu. ini awalnya diuji lab dulu. Iya, diuji lab dulu. Iya. Nah, di sana saya juga dibantu oleh salah seorang peneliti yang ada di Balai Perikanan Air Tawar Maros itu, namanya Pak Kamarudin. Itu membantu saya untuk uji lab. Nah, didapatkan hasil ada ditemukan ada 3 enzim. Jadi di sini isinya ini enzim Pak. Enzimnya apa? Itu ada 3, amilase, protease, dan lipase. Sebenarnya tujuannya apa harus diuji lab itu? Iya, untuk menjamin bahwa apa kandungannya ini, untuk mengetahui apa untuk mengetahui kandungannya. Iya. Okay. Nah, ternyata secara tidak sengaja. Dan kandungan itu? Iya, kandungan itu saya tidak pernah memprediksi itu. Saya kan bukan orang biologi, tapi sedikit paham penggunaan enzim waktu saya di SMA. Saya SMA IPA dulu. Enzim itu salah satu manfaatnya untuk memperbaiki pencernaan, termasuk hewan, termasuk ternak, termasuk perikanan. Termasuk jadi setelah jadi seperti ini cocok untuk hewan? Iya. Jadi enggak.
Di hewan saya tidak uji coba, tidak uji lab. Uji lab. Nanti mau masuk di perikanan baru uji lab. Uji lab. Nah, oh gitu ya. hasilnya itu- Jadi waktu dipakai untuk sapi itu belum ada uji lab. Nggak ada uji lab, hanya Terus uji lapangan saja. Uji lapangan, Dan hasilnya ya. bagus. Hasil Ya, bagus. ah. Terus ini mau coba-coba dicoba di perikanan. Dan diuji lab dulu. Diuji lab dulu. Dengan formula yang sama. Sama. Artinya yang dipakai di dipakai di sapi sama yang di ikan Iya. sama, Jadi, tanpa ada perubahan formula. sedikit ada tambahan ya, sedikit ada tambahan. Waktu di sapi itu saya tidak menambahkan protein hewani, hanya nabati saja semuanya. Iya. Nah, setelah itu Terus ditambah protein hewani. ditambah protein hewani, ternyata bagus juga di sapi. Nah, diujilah setelah dicampur protein nabati dan hewani dikombinasi, itu baru uji lab. Nah, uji lab itulah didapatkan komposisinya itu ada dua sebenarnya, enzim dan bakteri. Jadi tadi saya sudah sebut enzimnya itu ada 3, protease, amilase, dan lipase. Dan tiga-tiganya itu Iya. Sangat bermanfaat untuk Untuk pencernaan. Pencernakan Semua baik enzim ini baik dibutuhkan hewan oleh makhluk misalnya. hidup. Oleh makhluk hidup termasuk ternak, perikanan, bahkan manusia butuh enzim. Ini cocok untuk manusia juga? Oh enggak sih, saya tidak rekomendasikan. Tapi andainya pun terminum itu aman lah gitu. Aman sih, cuma tidak standar kesehatan. Standar, ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk diminum oleh manusia. Tapi kalau Okay. semua jenis hewan ini pertama kali Pak Ahmad uji coba untuk ikan itu di mana? Oke. Nah, saya tambahkan dulu komposisi yang kedua. Tadi enzim ada 3, berikutnya ada bakteri. Bakterinya itu Bacillus. Bacillus. Jadi ini masih selain 3 bakteri tadi masih ada kandungan-kandungan lain ya? Ada di sini semua. Sudah jadi ada enzim di di sini ada 3 tertulis. Ini lipase, amilase, dan protease. Kemudian enzimnya, bakterinya itu bakteri baik ya. Bacillus namanya. Bacillus. Jadi spesiesnya di sini Bacillus. Di sini ada 4 Bacillusnya. Ada Megatherium, kemudian apalagi itu dari hasil Mycodes, kemudian hasil uji lab itu ya? Iya, betul. Ini agak sulit saya baca ya. Ada 4, ini bisa dilihat di sini. Ada 4 bakterinya. Nah, saya jelaskan dulu Pak tentang yang 3 enzim itu, apa manfaatnya. Yang pertama itu protease. Apa fungsi enzim protease ketika dicampurkan ke pakan? Nah, itu pertama manfaatnya itu adalah memecah ikatan-ikatan protein yang ada pada pakan menjadi lebih sederhana, sehingga mudah diserap oleh usus ternak atau ikan. Iya, jadi karena sudah terpecah lebih sederhana. Halus gitu ya, iya, gitu. Lebih halus, lebih gampang terserap. Nah, apa manfaatnya? Dinding-dinding usus. Apa manfaatnya ketika pakan itu dimakan oleh ikan, ternak ataupun hewan sejenis hewan semua? Kalau dia proteinnya sudah terurai, ikatannya lebih sederhana, maka penyerapan usus pada ternak, pada ikan itu lebih sederhana, lebih mudah, sehingga pakan yang masuk itu lebih efektif. Betul ya. Lebih banyak jadi daging, energi daripada jadi feces. Nggak banyak yang terbuang. Iya betul. Iya. Nah, kemudian yang kedua, tadi protease sudah ya. Amilase. Amilase ini merubah ikatan karbohidrat yang masih kuat pada pakan menjadi lebih sederhana juga. Nah, diubah menjadi gula sehingga mudah diserap oleh usus. Nah, ketika enzim-enzim tadi itu sudah terserap ke seluruh tubuh
hewan yang dikasih ini, Ya. kira-kira efektivitasnya itu kira-kira berapa persen sih Pak? Iya. Jadi Baik. kalau perbandingannya begini, kalau hewan katakanlah tadi sapi ya, sapi itu kalau tidak pakai itu, ya kalau tidak pakai ini, Ya. itu peningkatannya berapa kilo? Kalau pakai ini peningkatannya berapa kilo? Dengan usia yang sama, Iya. ya, misalnya 1 Iya. tahun. Gitu. Ini balik lagi tadi ya. Kalau dilihat dari segi efektivitasnya itu sangat efektif ya. Cuma memang saya secara statistik itu tidak ada datanya. Tapi dari hasil yang saya rasakan itu baik. Yeah. Yang tadi pertama dari kecil hanya setahun itu sudah bisa layak dipotong dan layak dijual. Itu 1 tahun. Tapi kalau sapi biasa tidak diberikan suplemen biovokal ini itu paling 2 atau 3 tahun baru layak jual. Tapi dengan menggunakan biovokal ini kita bisa efektif pemeliharaan. Betul. Hanya mungkin kita ada keuntungan waktu yang 2/3 itu. Kalau sapi biasa itu dipelihara 3 tahun baru layak kurban Pak atau dipotong. Tapi kalau menggunakan biovokal ini sejak dia lahir setahun itu sudah besar. Timbangannya sudah bisa mencapai sekitar 70-80 kilo. Itu 1 tahun. Kalau disupport terus dengan ini. Jadi artinya betul-betul efektif itu ya untuk. Nah tadi kalau penggemukan kalau memang intensif diberikan ini pakannya siap dicampurkan ke pakan itu, suplemen ini dicampurkan, biovokal ini dicampurkan, itu 3 bulan Pak sudah terlihat. Nah kalau balik tadi ke enzim ya, masih ada satu yang belum saya jelaskan. Jadi enzimnya tadi ada 3 ya, protease, amilase. Yang berikutnya adalah lipase. Lipase ini berfungsi untuk merubah merubah tadi kan kalau amilase merubah protein, kemudian menjadi amilase merubah karbohidrat, kemudian yang ketiga lipase merubah lemak, lemak menjadi energi. Merubah lemak menjadi energi. Jadi lemak yang ada di pakan itu dirubah menjadi energi. Karena itu kalau digunakan pada ternak ini atau pakan kelihatan sehat, betul, lincah, bergerak begitu. Terus sehat. Dagingnya keset gitu ya. Nah kembali ke bagaimana menggunakan biovokal ini tadi di udang. Setelah saya mendapatkan komposisinya dari hasil lab di perikanan, di Balai Perikanan Maros itu, tadi saya sudah dapatkan enzimnya dan sudah dapatkan bakterinya. Nah, saya belum coba Pak. Saya masih ragu. Masih ragu, ya. Karena saya bukan latar belakang perikanan, biologi juga hanya dasar SMA. Saya ragu. Tapi istilahnya kalau di ternak itu kan saya enggak masalah karena saya punya ternak sendiri, saya coba sendiri. Kalau empang saya nggak punya empang, orang lain punya. Saya takut berpikir untuk mencoba itu. Nah setelah keluar hasilnya tadi komposisinya itu enzim dan bakteri baik itu, saya mengkomunikasikan kepada salah seorang profesor yang Profesor ahli perikanan. Kimia. Kimia. Ahli kimia. Itu kebetulan saya waktu di Malaysia bersama beliau. Dia juga orang Indonesia tapi kerja di Malaysia, dosen di sana. Dia salah satu petinggi di Universitas Teknologi Malaysia. Beliau namanya Profesor Hadinur. Punya bukan orang Indonesia. Orang Padang, Pak. Orang Padang, tapi ngajar di sana. Dia alumni ITB. Gimana hasilnya gimana? Komunikasi ceritanya itu menarik. Saya hanya mengirimkan hasil uji lab ke beliau dan jadi screenshotnya namanya? Print out-nya itu. Iya, hasil kirim ke sana. Keterangan labnya itu saya kirimkan ke beliau.
Saya tidak bertanya apapun kecuali meminta tolong. Jadi yang dikirimkan Iya, itu yang komposisi di belakang ini ya? komposisi yang ada di belakang seperti ini, saya kirimkan ke beliau. ke sana. Tolong jelaskan kepada saya kira-kira apa manfaatnya ini. Ini saya punya produk, saya sudah periksa di uji lab, hasilnya seperti ini. Tolong jelaskan apa fungsinya dan apa kira-kira bahayanya kalau ada bahayanya. Nah, yang dia jelaskan itu manfaatnya saja. Okay. Apa penjelasannya? Kuncinya begini. Ini sangat baik, bahasanya seperti itu. Ini sangat baik untuk peternakan dan perikanan. Oh begitu? Iya, itu jawabannya. Padahal Pak Ahmad belum menjelaskan ya. Saya mau rencana ya, bahwa ini karena gitu. dia adalah orang ahli. Dia expert di bidang kimia, dia sudah tahu kalau enzim itu manfaatnya apa, bakteri itu manfaatnya apa. Nah, langsung setelah dia baca komposisi itu, Pak Ahmad, ini Bapak punya produk yang berpotensi untuk dikembangkan. Nah, tinggal apa? Buat kemasannya, bagaimana mempromosikan ke orang lain dan meyakinkan ke orang lain dan menguji coba. Nah, dari situ saya berani mencoba. Komunikasilah dengan salah seorang tadi teman yang membantu saya di balai riset perikanan yang ada di Maros itu, namanya Pak Komarudin, dan saya dibantu dengan Pak Sarifudin, salah seorang teman kita yang ada di kantor ini. Di KPTK ini ya. Saya mencari lokasi empang. Saya tanya kira-kira ada enggak orang yang mau menggunakan produk ini. Jadi selain cari lahan uji coba lah. Iya, coba cari orang yang punya empang yang mau di uji coba, dia punya empang. Cuma kita enggak punya duit untuk menyewa. Kalau boleh kita kasih saja produk itu, enggak usah dibeli. Dia janjikan itu, Pak Komarudin menjanjikan karena dia banyak relasi ke pembudidaya udang di Maros. Nah, dia kasih waktu 1 minggu untuk kasih informasi. Satu minggu kemudian dia nelfon, kami sudah dapat salah seorang petani yang bersedia untuk dipakai lahannya dan tidak perlu dibayar. Tapi syaratnya dia juga tidak membeli produk kita. Oh iya, saya bilang oke, kita kasih dia produk. Nah, jalanlah uji itu coba. Orang tua, orangnya tahu nggak misalnya ini nanti jangan-jangan gagal. Punya pikiran seperti itu nggak, itu pemilik lahan itu? Dan hampir kan itu lahan milik beliau, milik dia, petani. Kemudian udangnya juga udang dia. Iya. Jadi Pak Ahmad tinggal ngasihkan, tolong ini diuji coba di tambak Anda gitu toh. Nah, iya. Dia nggak punya rasa was-was ini. Jangan-jangan mati semua udang saya rugi. Ada berapa banyak yang saya temui. Dan itu rata-rata khawatir, ragu. Sudah gini dulu ya. Saya pasrah saja. Karena saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang budidaya udang. Nah, saya dibantu tadi itu dengan seorang teman namanya Pak Komarudin. Dia adalah peneliti yang sudah biasa bergaul dengan paham mereka. Di situ. Oh iya, itu. Jadi saya menggunakan dia sebagai penjamin. Iya betul. Jadi waktu saya temui orang itu yang punya empang tadi Pak, itu saya pinjam empangnya itu 10 are ya. 10 are itu. Ya, 10 are. Berapa luas? 1 hektar. 10 are 1/10 hektar. Oh, 10 are. Karena 1 hektar itu kan 100 are, Pak. Nah, iya. Pinjam saja 1 petak itu kira-kira luasnya 10 are. Dicobalah di situ. Saya jelaskan penggunaannya ini ke dia. Pertama saya jelaskan bahwa insya Allah dengan hasil komposisi ini itu bisa mempercepat pertumbuhan udang, bisa menjaga kesehatan udang, dan bisa menjaga kualitas air. Karena untuk bagaimana meningkatkan produksi udang itu ada 3 hal yang menurut saya yang perlu kita pahami, yang perlu dipahami oleh petani, oleh pembudidaya. Pertama, kualitas air, kemudian pakan, kemudian
apalagi bibit. Benurnya harus benur, kualitas pakan, air. kualitas air. 3 itu kalau Dan ini bisa untuk ketiga-tiganya itu. Nah, saya berasumsi seperti itu. Setelah saya baca berbagai literatur. Nah, dari 1/10 are tadi, ya itu berapa ribu benur yang ditabur di situ? Waktu itu ditabur 10.000. 10.000. 10.000 benur. 10.000 itu ekor, termasuk padat atau itu sebenarnya biasa? Masih jarang itu, belum belum padat, masih bisa sebenarnya ditambah lagi ya. Kalau intensif itu bisa sampai 300.000. Iya bisa. Tapi ini sederhana saja, budidayanya sederhana karena empang biasa saja, seperti nelayan pembudidaya biasa, jadi tradisional lah gitu. Nah, saya jelaskan dulu. Saya yakinkan bahwa ini baik. Bisa menjaga kualitas air, sehingga kualitas air itu kan mempengaruhi pertumbuhan. Betul ya. Nah, kemudian saya yakinkan dia. Kebiasaan petani pembudidaya itu mengganti air mungkin sekali dalam 2 minggu atau sekali seminggu. Itu yang pengetahuan mereka turun-temurun. Itu juga kan masuk akal karena dianggap airnya sudah kotor ya ganti. Nah, akhirnya mereka saya yakinkan. Dia paham ya akhirnya. Ya, saya yakinkan tidak usah diganti airnya, Pak. Saya jamin itu airnya akan tetap bagus. Nah, karena apa? Di biovokal ini ada namanya bacillus. Salah satu fungsi bacillus itu adalah memperbaiki kualitas air. Nah, itu. Iya. Akhirnya dia yakin. Nah, berlanjut. Jadi ini tidak ada perlakuan khusus yang diberikan dalam pemeliharaan. Sederhana saja, Pak. Apa yang dilakukan petani kebiasaannya saya mengikuti saja. Dikasih pakan, saya tidak memberikan petunjuknya karena mereka lebih pengalaman. Nah, cuma saya penggunaannya waktu itu saya hanya menganjurkan sekali seminggu. Ditaburi ke. Jadi nggak tiap hari ya? Enggak. Seminggu sekali? Enggak. Kalau untuk itu. menjaga kualitas air cukup sekali seminggu. Untuk ukuran untuk 10 are itu cukup 1 botol. 10 are itu cukup 1 botol. 1 gini? Iya. Maksudnya seminggu itu seberapa banyak? 1 minggu itu 1 botol. Kita larutkan dalam air, ya lalu kita siramkan saja ke empang, itu selesai. Lebih praktis. Kemudian berapa kali diberikan dalam 1 siklus pemeliharaan? Anjuran saya itu selama sekali seminggu. Jadi ini karena kita terbatas waktu, Pak Ahmad. Jadi ketika 10 are tadi itu, 10 are tadi itu dikasih ini, udang itu kan berapa lama sih? 3 bulan ya? Ya tergantung mau berapa lama. Mau berapa lama? Idealnya? Nah, idealnya itu rata-rata 3 bulan. 3 bulan dengan tapi saya tidak sampai 3 bulan itu. Ini hanya 2 bulan. 2 bulan sudah panen. Kebiasaan mereka, ini pengalamannya, kalau 3 bulan itu sekitar dapat 100 sampai 90 ekor per kilo. Nah, kalau ini berapa yang didapatkan waktu itu? Lah itu, makanya 10 are dengan 10.000 benur dengan pemakaian efektif ini setiap minggu dikasih ini, hasilnya kira-kira berapa? Waktu itu kuintal, kita berapa dapatkan ton? Hasil panen sama-sama. Ada juga videonya, itu nanti kita tampilkan. Itu pemeliharaan selama 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan. Berarti hanya menggunakan 8 botol. 8 botol. Seluas 10 are. Benurnya itu 10.000 ekor. 10.000 ekor. Panen terakhir kita dapatkan itu 100 kilo. 100 kilo. 1 kuintal ya? Iya, 100 kilogram.
dengan size 90 per ekor. Artinya kalau kita hitung Gemuk ya. Jumlah benur yang hidup itu sampai panen dengan rata-rata tadi 90 ekor per kilo, berarti ada 99.000 benur yang hidup. Artinya 9.000 per 10.000 itu kan ada 90% ya, tingkat kehidupannya. Ini luar biasa, luar biasa ini. sebenarnya. Kita bisa dapatkan ini apa namanya istilahnya survive tingkat kehidupannya itu 90% dengan menggunakan produk ini. Iya Pak. Terus ini terakhir ini perbandingan ketika tidak pakai biopocal dengan pakai biopocal itu kira-kira perbandingan seperti apa? Nah, itu berapa kintal atau 10 are dengan 10.000 benur ditanam atau disebar dengan pakai biopocal dengan jumlah benur yang sama, kira-kira perbandingannya seberapa? Iya. Sehingga nanti biar petani atau siapa yang nonton ini tadi yang dicoba impang itu Pak, itu 3 bulan pemeliharaan itu dia kasih pakan dan biasa pakan buatan itu dia dapatkan sekitar 100 sampai 120 ekor per kilo. Nah, kalau dia pakai ini dia dapat 90 ekor per kilo hanya waktu 2 bulan. Jadi keuntungan yang diperoleh siklus pemeliharaannya lebih pendek, meningkat volume produksinya. Coba kalau waktu jadi itu ditahan secara sampai 3 bulan secara kan waktu juga efektif. Waktu efektif, harga volume naik. Volume naik. Iya. Jadi luar biasa. Kemudian keuntungan lainnya tidak perlu ganti air. Tidak perlu ganti air. Tidak perlu ganti air. Karena kalau norma biasa orang-orang pemeliharaan yang sudah dilakukan itu mereka harus ganti air. Mereka harus ganti air. Seminggu sekali atau berapa hari sekali? Itu pekerjaan berat, Pak. Bayangkan kalau empang seluas 1 hektar mau yang diganti itu air. Kadang-kadang pakai turbin atau apa ya? Kincir itu ya? Petani tradisional itu mereka hanya buang saja lalu masukkan air lagi gitu. Itu juga perlu waktu dan perlu dengan tenaga. Menggunakan ini tidak perlu mengurangi waktu membuang pembuangan airnya tidak perlu diganti. Tapi mungkin perlu nambah air ya karena penguapan toh. Kualitas air itu dijamin bagus karena inilah fungsi kerjanya bakteri itu tadi. Jadi bakteri memperbaiki lingkungan, memperkualitas air, sementara enzimnya ini memperbaiki pencernaan. Jadi tinggal satu petani cari bibit yang kualitas bagus, berarti memenuhi 3 bibit kualitas bibit bagus, kualitas air terpenuhi, pakan mudah dicerna. Baik Pak Ahmad, ini luar biasa ini bincang-bincang kita. Perbandingannya, karena Bapak gimana? Ini kalau Bapak bisa melihat di internet, cari produk-produk probiotik itu harganya rata-rata di atas 80.000 dengan ukuran ini. Iya. Kalau ini enggak, saya tidak terlalu komersial ya Pak. Saya hanya memasarkan ini di sekitaran 35.000 ke petani. Kalau ngambil banyak, setengah, di bawah setengah harganya Pak dibanding dengan yang lain. Jauh sekali ya dibanding dengan produk serupa? Iya. Bapak bisa lihat di internet, share di internet harganya itu 70-80 ke atas itu. Dan ini sudah dijual di Shopee ya? Tokopedia? Di Tokopedia ada. Wah, luar biasa ini. Ya, baik Pak Ahmad, bincang-bincang singkat kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini pemirsa, biopocal produknya Widya Iswara di BPPM PVK PTK untuk budidaya peternak lah, bisa untuk sapi, tapi karena kami adalah di bidang KPTK maka kami lebih pakainya untuk ke perikanan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ahmad. Semoga bermanfaat ngobrol kita ini.
dan kita nanti bisa bertemu kembali ya setelah nanti bisa jadi nanti kita bicara tentang lebih jauh. Kita tadi kan belum bicara tentang bagaimana ini untuk pendidikan. Kita ngurusi guru, kita ngurus guru. Nah nanti prosesnya seperti apa kita bincang lagi. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Demikian bincang singkat kami dengan Bapak Dr. Ahmad, yang mana beliau adalah Widyaswara Madya atau Utama? Madya, Pak. Widyaswara Madya, yang di sini beliau menekuni tentang pendidikan, khususnya adalah di bidang perikanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Model hasilnya.